Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan masih dalam perkara-perkara yang dilarang. Pada bab ini, bab sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, babu tahrimil nazar ilal mar'atil ajnabiyah, bab tentang pengharaman seorang laki melihat kepada wanita asing. Wal amrad al hasan, demikian juga anak remaja atau anak kecil yang tampan tanpa li ghairi hajatin syar'iyyah, tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Dan pada pertemuan lalu telah kita bahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan bahas ini bahasan yang selalu kita butuhkan mengingat fitnah pandangan semakin merajalela, ya, semakin sulit bagi seorang laki untuk menundukkan pandangannya, terutama di zaman sekarang ini dengan maraknya medsos, ya, hampir dalam tampilan medsos hampir seluruhnya menampilkan wanita yang haram untuk kita lihat. Taib, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Telah dicatat bagi anak Adam bagiannya dari zina. Dia pasti mengenainya dan tidak mungkin dia menghindarinya. Dia pasti kecipratan zina. Kemudian Rasulullah jelaskan, al-ainani zinahuman nazar, dua mata zinanya adalah memandang, wal udhunani zinahuma al-istima', dan dua telinga zinanya adalah dengan mendengar, wal lisan zinahul kalam, dan lisan adalah zinanya dengan berbicara, wal yadu zinahumal batshu, dan tangan zinanya dengan menyentuh, wal rijl zinahumal khuta, dan kaki zinanya dengan melangkah, wal qalbu yahwi tamanna, dan hati berhasrat dan berangan-angan, wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh, dan ujungnya apakah direalisasikan oleh kemaluan atau tidak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadza lafzu Muslim, ini lafal dari Imam Muslim. Riwayatul Bukhari mukhtasaratun, dan riwayat dari Imam Bukhari lebih ringkas. Hadis ini menjelaskan di antara, subhanallah, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan bahwasanya tidak ada yang selamat dari sarana zina. Disebut dengan zina di sini maksudnya dia pengantar menuju kepada zina. Dan Allah telah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ketika Allah mengatakan jangan kalian dekati zina, berarti semua wasilah yang mengantarkan zina tentunya juga diharamkan. Maka sungguh tidak logis jika Allah mengatakan jangan dekati zina, kemudian sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina Allah halalkan. Oleh karenanya banyak perkara yang Allah haramkan gara-gara untuk menghindar zina. Seperti berdua-duaan dengan wanita diharamkan. Kenapa? Khawatir terjerumus dalam zina. Di antaranya memandang wanita yang tidak halal, khawatir merupakan awal pintu dari terjerumus dalam zina. Di antaranya larang seorang laki masuk ke seorang wanita tanpa ada orang ketiga, dia juga khawatir zina. Di antaranya diharamkan wanita bersafar tanpa mahram, juga dikhawatirkan bisa merupakan pintu menuju kepada zina. Diharamkan wanita keluar dengan bertabarruj karena pengantar kepada zina. Diharamkan wanita berbicara dengan melenggak-lenggok, dengan mendayu-dayu karena mengantarkan kepada zina, ya. Dan banyak hal, ya. Karena Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Diharamkan wanita keluar dengan memakai parfum karena syahwat bisa tergerak dengan apa? Parfum. Oleh karenanya syariat menamakan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada zina juga dengan zina, itu secara majas, ya, yang nanti ujungnya bisa menjatuhkan seorang pada zina yang sesungguhnya. Seperti dalam hadis ini Rasulullah mengatakan dicatat bagi anak Adam bagiannya dari zina. Itu dia pasti kecipratan zina atau sarana zina. Mudriku dzalika la mahala, dia pasti mengenai dan dia tidak bisa menghindar. Tidak ada cara untuk menghindar, apalagi zaman sekarang. Perhatikan, Rasulullah contohkan, di antaranya zina mata, al-ainani tasniyan, dua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Dan ini yang menjadi perhatian dalam hadis ini, yaitu sulitnya menjaga pandangan
Dan pasti siapa lelaki yang bisa tidak memandang wanita yang tidak halal baginya, kecuali buta ya. Kecuali buta. Selama dia bisa melihat, selama dia berjalan-jalan di luar, selama dia bermedsos, selama dia melepaskan pandangannya, dia pasti memandang wanita yang tidak halal baginya, yang bisa menggerakkan syahwatnya. Maka disebut zina karena pandangan yang haram bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini sebab utama, sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan lalu, pernyataan seorang penyair, kulul hawadithi mabda'uha minan nadhar wa mustasghirun nar min syarr ya wa mu'dhamun nar min mustasghir syarr. Semua peristiwa awal mulanya dari pandangan. Dan mu'dhamun nar, dan api yang besar dimulai dari percikan api. Dan percikan pertama adalah pandangan. Pintu pertama adalah pandangan. Maka siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia akan selamat dari zina. Oleh karenanya ketika Juraij digoda oleh wanita tercantik, pezina tercantik di zaman itu, kalau orang bilang tercantik, dialah wanita tersebut. Dan dia bilang, saya akan goda Juraij. Maka dia pun naik ke kuilnya Juraij, ke sauma'ahnya. Kemudian dia panggil, ya Juraij, ya Juraij. Subhanallah, Juraij yang ahli ibadah tersebut dari kalangan Bani Israel tidak noleh sama sekali. Dalam riwayat, walam yaltafit ilaiha. Dia tidak noleh sama sekali kepada wanita tersebut. Wanita tersebut menggoda, namun akhirnya gagal karena Juraij tidak membuka pintu sama sekali. Seandainya Juraij menoleh, melihat keindahan wanita tersebut, bisa saja bisa tergoda. Oleh karena siapa yang bisa menundukkan pandangan, dia yang selamat. Sungguhnya pertarungan dalam maksiat ini hanyalah pertarungan pertama, masalah tundukan pandangan. Mengeklik atau tidak. Ya. Kalau enggak klik, selamat. Kalau kepo, ngeklik. Kalau ngeklik, masuk. Makanya dalam riwayat Rasulullah mengatakan tentang penasihat, mengibaratkan Islam seperti jalan, kemudian di sampingnya ada pintu-pintu yang alaiha suturun murkhah. Di atasnya ada pintu tersebut, ada tirai yang terjulurkan. Maka ada yang menasihati, ya Abdullah, la taftahu, wahai si fulan, wahai Abdullah, jangan kau buka. Innaka in fatahtahu talijhu. Karena kalau kau sudah buka, kau pasti masuk. Sekarang mudahnya jangan dibuka, itu aja, kau akan selamat. Jangan dibuka. Kapan kau buka, kau akan masuk. Sama zaman sekarang, siapa yang ngeklik, dia akan melihat. Kalau dia ngeklik, dia melihat, dia akan penasaran. Kemudian dia akan terbawa dalam khayalan, kemudian dalam hal-hal yang lebih jauh, lebih haram, dan ujung-ujungnya dia bisa berzina kalau dia tidak berhenti dari hal tersebut. Tapi kalau dia tidak ngeklik, selamat. Maka sungguhnya pertarungan kita para laki ketika di medsos cuma pada klikan pertama. Itu masalah, cuma apa? Klik pertama, ngeklik atau tidak. Scroll sudah lewat, jangan mundurin lagi. Kalau mundur lagi, sudah enggak selamat. Innaka in fatahtahu talijhu. Sungguhnya kalau kau buka, kau akan masuk. Karena begitu mudah pintu-pintu maksiat tersebut, seperti kata Nabi, seperti ada suturun murkhah, seperti ada tirai yang terurai, mudah sekali dibuka. Dan itu benar sekarang, zaman sekarang, untuk bermaksiat sangat mudah. Dengan jika seorang menjaga pandangan tidak menoleh, dia akan selamat seperti Juraij. Walam yaltafit ilaiha, maka dia tidak nengok sama sekali, maka padahal yang menggoda dia adalah wanita tercantik di zamannya. Wanita terindah, termolek di zamannya. Tapi ketika dia tidak menoleh, mau indah enggak ada urusan. Mau indah enggak indah, mau pesek atau mancung, gombrot atau gemoy atau enggak gemoy, sama saja. Kemudian dia enggak noleh. Kalau dia noleh baru ada perbedaan. Benar atau tidak? Baik. Oleh karenanya ini harus kita ingat bahwasanya pertarungan kita cuma pada klik atau tidak. Baik, maka pandangan merupakan salah satu pintu terbesar mengantar pada zina. Oleh karenanya Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya pintu terbesar yang mendatangkan fitnah, pintu pandangan. Lebih dari pendengaran, lebih daripada penciuman, lebih dari sentuhan, semuanya pandangan. Karena pandangan ini cakupannya apa? Luas. Dan dia bisa lihat banyak hal dalam waktu yang sekejap. Oleh karenanya saluran pandangan mesti dijaga dengan baik-baik. Siapa yang menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya, ya. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang ayat tentang menundukkan pandangan, Allah sebutkan setelahnya beberapa ayat, Allahu nurus samawati wal ard. Sungguhnya Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Kemudian Allah memberikan perumpamaan cahaya Allah seperti iman dalam hati seorang. Ibnu Qayyim mengatakan,
Maka siapa yang menundukkan pandangan, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Maka Allah akan menemukan firasat dalam hatinya. Dengan syarat dia menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya pintu zina bukan cuma melihat, mendengar juga. Wal udhunani tazniyan. Zina humal istima'. Dan dua telinga juga berzina dan zinanya dengan mendengar. Sebagian orang terfitnah dengan suara. Oleh karenanya diharamkan wanita untuk berbicara mendayu-dayu. Kenapa seorang bisa terpengaruh dengan suara? Kata Allah, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri Nabi, jangan kalian menundukkan suara ketika berbicara. Kenapa? Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka orang yang hatinya ada penyakit akan condong, yaitu tergerak hasrat mereka. Maka khilaf di kalangan para ulama, apakah suara wanita aurat atau tidak? Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan tidak. Yang benar suara wanita bukanlah aurat selama tidak didayu-dayukan. Tapi kalau dibicara dengan mendayu-dayu, didangdut-dangdutkan, direge-regekan, dipop-popkan, dijazz-jazzkan, dirok-rokan, dimetal-metalkan, aurat atau bukan? Aurat. Kalau bicara biasa enggak. Tapi kalau wanita sudah mendayu-dayu, suaranya naik turun, lelaki bisa berhasrat dengan suara tersebut. Makanya sampai Allah mengatakan, jangankan suara wanita, bahkan suara yang lain juga bisa menimbulkan hasrat. Dalam Al-Quran, dalam surat yang sama Allah mengatakan, wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Maka janganlah para wanita menginjak-injakkan kakinya supaya terdengar apa yang disembunyikan di kakinya. Itu wanita Arab dahulu mereka menggunakan gelang kaki yang di situ ada bunyi-bunyi. Jadi kalau digoyang-goyang, nah itu bisa bikin syahwat. Karena laki bukan dengar suara itu kemudian menghayal, bukan cuma suaranya. Makanya Allah mengatakan, la yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Maka janganlah para wanita menginjak-injakkan kakinya sehingga diketahui apa yang dia sembunyikan dari perhiasannya. Maksud saya suara bisa menimbulkan syahwat. Dan kalau suara menimbulkan syahwat, tentu kalau kita bicara orang yang tidak bisa melihat, sumber syahwat di antaranya suara. Mereka dengan menyentuh karena melihat tidak bisa. Jadi sumber gimana seorang misalnya tidak melihat menikah dengan wanita, bagaimana timbul syahwat? Dengan suara dan dengan apa? Sentuhan. Karena melihat nggak bisa. Oleh karenanya suara bisa menimbulkan syahwat. Makanya dilarang. Apalagi dia mendengar suara-suara yang mendayu-dayu. Suara-suara yang mendayu-dayu. Makanya sebagian orang bisa berbicara di telepon dengan wanita yang tidak halal baginya berjam-jam. Kenapa? Ada kelezatan ketika dia berbicara dengan suara yang haram tersebut. Kalau bicara dengan istrinya, sebentar-bentar, habis sibuk. Kalau sama istri orang, Masya Allah, enggak sibuk-sibuk ya. Lama bicara, 10 menit, 15 menit. Terus. Kenapa? Ada kelezatan. Kalau tidak ada kelezatan, enggak mungkin dia bicara lama-lama. Oleh karenanya suara punya pengaruh. Makanya Nabi mengatakan, telinga bisa berzina dan zinanya dengan apa? Mendengar. Makanya jangan sampai kita biarkan istri kita ngobrol sama laki-laki meskipun lewat telepon dengan waktu yang lama. Karena khawatir ada kelezatan, kita harus punya sifat cemburu. Ngapain bicara sama laki-laki? Enggak perlu. Cara yang jelas. Kalau bicara sama laki-laki di depan kita, bicara lama-lama, ketawa ketiwi, wah ini pasti ada kelezatan. Kalau enggak ada kelezatan, enggak mungkin dia bicara lama-lama. Itulah pintu zina yang Rasulullah sebutkan, wal udhunani tazniyan wa zinahuma istima', bahwasanya dua telinga berzina dan zinanya dengan mendengar. Kemudian wal lisan zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara, rayuan. Sekarang suara bisa menimbulkan fitnah, kontennya juga bisa bikin apa? Fitnah. Seorang laki bicara dengan wanita bicara laki. Mungkin dengan WA ya. Nah, bisa timbul fitnah. Boleh bicara. Siapa pun bisa terfitnah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya si fulana. Ya. Hehehe. Ingatkan kemarin Ustaz yang jilbabnya warna ungu. Sudah mulai. Oh kamu toh, kirain siapa, udah selesai.
Ya Ustaz, jangan panggil Ustaz, panggil aja akhi. Ya akhi, ya udah mulai selesai. Ini bukan pengalaman pribadi, enggak ya? Jangan. Enggak. Maksud saya semua orang bisa terfitnah dengan konten. Suara lain sendiri, konten pembicaraan. Dan kita tahu di antara pembicaraan adalah dengan lisan, hati diungkapkan dengan lisan, dan hati bisa diungkap dengan tulisan. Maka ini juga sarana untuk berzina. Di antara hal yang menakjubkan yang saya pernah dengar, ini kisah nyata. Ini tidak diceritakan tapi terjadi. Kawan sendiri datang saya, Ustaz, bolehkah saya ceraikan istri saya? Kenapa? Istri saya berzina. Ustaz, kenapa bisa berzina? Lagi umrah sama saya. Dia kemarin belajar bahasa Arab sama seorang ustadz, kemudian akhirnya japri, urusan tugas, PR, japri, akhirnya ketemuan. Akhirnya berlanjut. Terjadilah zina. Mulai dari apa? WA. Subhanallah, alhamdulillah. Setan bisa masuk kapan? Kapan saja. Jangan kita merasa kita hebat. Syahwat itu cuma main detik aja. Begitu tergerak, kemudian kita lupa, akal kita enggak jalan, kemudian syahwat ingin disalurkan, kemudian terjadi apa yang terjadi. Alhamdulillah. Maksudnya hati-hati juga ketika berbicara, hati-hati juga ketika mengetik, ya. Karena di antara sarana zina adalah lisan. Apalagi isinya rayuan-rayuan dan yang lain, godaan-godaannya. Kemudian wal yadu zinahumal batsyu. Adapun tangan zinanya namanya sentuh lebih kuat lagi rangsangannya, hasratnya. War rijlu zinahumal khuta, dan kaki zinanya dengan berjalan menuju tempat perzinahan. Dan banyak orang bikin fitnah. Sebagian misalnya wanita keluar berjalan dengan pakaian tidak benar. Sebagian lelaki juga berjalan dengan pakaian pendek, kemudian pakai baju yang ketat memperlihatkan otot-otot tubuhnya. Kemudian jadi ada jalan ke sana kemari enggak ada kegiatan, cuma pengin pamer apa? Pamer body. Menimbulkan fitnah. Wanita bisa berhasrat melihat budi lelaki, melihat wajah lelaki dan seterusnya. Jadi dia melakukan langkah-langkah yang hanya menimbulkan fitnah. Jalan di mall sana sini, jalan di mana-mana, enggak capek-capek hanya untuk ingin menampakkan sebagian keindahan tubuh baik laki maupun wanita. Langkah-langkah ini langkah-langkah menuju zina. Langkah-langkah menuju zina. Kemudian Rasulullah mengatakan wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati berhasrat dan berangan-angan, menghayalkan ini, menghayalkan itu. Dari ngelihat kemudian berkhayal. Kemudian makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, kemudian balik dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Syaitan menghiasi sehingga lelaki ketika melihat wanita meskipun berjilbab terkadang dihayal-hayalkan oleh sang syaitan. Makanya tadi ketika seorang wanita menggerakkan kakinya dengar suara gemericik dari gelangnya, tapi yang dibayangkan lagi bukan gelangnya. Kaki yang pakai gelang tersebut. Itu yang dibayangkan oleh lelaki karena syaitan berperan di situ. Makanya Rasulullah mengatakan innal mar'ata auratun idza kharajat istarshafa syaitan. Sebenarnya wanita itu aurat kalau dia keluar syaitan mengintai. Mau apa dijadikan sarana untuk menjerat para lelaki. Oleh karenanya wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati berhasrat dan berangan-angan. Kata syaitan bersumpah di depan Allah, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Baru yang terakhir penentu zinanya jadi hakiki atau tidak. Kata Nabi wa yusaddiqu dzalika al-farju aw yukadzibuhu, tergantung kemaluannya dia realisasikan dengan benar-benar berzina secara hakiki atau dia dustakan, dia batalkan keinginan segalanya. Muttafaqun alaih. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini Rasulullah SAW menamakan sebab-sebab zina dengan zina meskipun bukan zina secara hakiki. Seperti sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum kemudian sengaja lewat di depan para laki agar mereka mencium wangi tubuhnya, maka dia wanita pezina. Bukan wanita pezina secara syar'i yang harus dihukum, enggak. Tapi dia telah melakukan sebab apa sih? Zina dengan parfumnya tersebut, dan parfum bisa menimbulkan syahwat. Oleh karenanya ketika seorang umrah atau ihram haji maupun umrah dilarang menggunakan parfum, dilarang rafath yaitu kata-kata yang menimbulkan hasrat, dan di antaranya dilarang pakai parfum karena parfum di antara sarana untuk menimbulkan hasrat. Oleh karenanya Rasulullah menamakan sebab zina dengan zina, seperti wanita yang memakai parfum agar dicium aromanya, Rasulullah menamakan fahiya zaniyah, wanita pezina, bukan zina yang dengan dalam artian
syar'i harus ditegakkan hukum had, tetapi dia telah melakukan sebab zina. Ya, kadang-kadang kita masuk di lift atau ada wanita masuk, langsung liftnya berubah jadi aroma wangi, serba salah, mau diapain lagi? Subhanallah, benar-benar memfitnah, benar-benar memfitnah. Kecuali tidak normal biasa-biasa aja. Tapi kalau normal pasti tergerak ya. Kalau normal pasti tergerak. Kalau enggak normal ya biasa-biasa aja. Atau sudah terlalu sering begitu jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau normal lah harusnya tergerak, hasrat ya. Atau inilah ada-ada aja lah pokoknya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Waspadalah kalian duduk di pinggir jalan. Itu di jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun. Kami harus duduk ya Rasulullah. Ada keperluan, ada bicara bisnis, ada meeting di pinggir jalan, ngopi di pinggir jalan. Kalau bahasa sekarang ya. Kami harus duduk ya Rasulullah. Ada entah berapa lama. Kami harus duduk di situ. Natahaddatsu fiha. Kami ngobrol di jalan ya. Kami tidak bisa tinggalkan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza abaitum illal majlis, kalau memang kalian tidak bisa kecuali harus nongkrong di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq? Kata para sahabat, apa hak jalan yang harus ditunaikan ya Rasulullah? Qala ghaddul basar. Kata Rasulullah, yang pertama adalah tundukkan pandangan. Wa kafful adha, dan jangan mengganggu orang lain. Wa raddus salam, dan balas salam. Wal amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan bernahi munkar. Boleh, tapi ingat hak jalan ditunaikan. Tundukkan pandangan, jangan ganggu orang lain, jawab salam, beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahayanya duduk di pinggir jalan karena di antaranya sulit untuk menundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau kalian mampu silakan. Menundukkan pandangan tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, lakukanlah kepadaku 6 perkara, idmanu li sittan adman lakumul jannah. Lakukanlah 6 perkara, aku jamin bagi kalian surga. Di antaranya kata Rasulullah SAW, guddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Salah satu yang menjadikan orang terjamin masuk surga, kata Nabi SAW, guddu absarakum, tundukkan pandangan kalian. Ini Rasulullah bicara di zaman itu, ya, yang mungkin godaan sedikit dengan zaman sekarang semakin parah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mampu, ya, untuk bisa menunaikan hak jalan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Kita bacakan hadis berikutnya, mirip ya. Wan Abi Talha Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan bil afniyah. Kami para sahabat duduk di afniyah. Afniyah itu maksudnya di pelataran rumah. Natahaddatsu fiha, mungkin rumahnya di pinggir jalan. Kami ngobrol di situ. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun datang. Faqama alaina, kemudian berdiri di depan kami. Faqala ma lakum wa li majalisis su'udat. Kenapa kalian harus duduk di pinggir-pinggir jalan? Ijtanibu majalisis su'udat, jauhilah majelis-majelis yang dilakukan di pinggir-pinggir jalan. Faqulna inna ma qa'atna li ghairi ma ba'sin. Ya Rasulullah, kami duduk ini ngobrol perkara yang halal, bukan ghibah, bukan tajassus, bukan menjelek-jelekan orang, bukan menghina orang. Qa'atna natadzakar, natahaddath, kami saling mengingatkan. Mungkin kami ada zikir di situ, natahaddath, kami ngobrol, ya biasa ngobrol, obrolan yang boleh. Qala imma la fa'addu haqqaha, kalau kalian memang harus duduk, harus ngobrol, maka tunaikanlah hak jalan. Qaddul basar, tundukkan pandangan, wa raddus salam, jawab salam, wa husnul kalam, dan perkataan yang baik. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Di sini peringatan siapa yang harus duduk di pinggir jalan, hendaknya dia menunaikan hak jalan. Yang pertama, tundukkan pandangan. Yang kedua, menjawab apa? Salam. Kaful adha, jangan ganggu orang. Jangan lihat orang, jangan komentar. Itu orang kok gitu ya. Orang kok gitu ya, jangan. Ada aja orang ini komentar. Ganggu dengan lisan. Sebagian orang ngeprank, orang lewat di prank dia. Taruh uang 100.000, kasih benang, nanti dia ambil ditarik. Dia ketawa ketiwi. Ini dosa yang ganggu orang di jalan.
Enggak boleh. Enggak boleh menghina orang, enggak boleh merendahkan orang, namanya mengganggu orang. Dengan lisan, dengan mengejek, dengan mencibir di antara mereka, komentar orang. Itu. Nah, itu namanya tidak menunaikan hak jalan. Ada orang salam, assalamualaikum, orang lewat assalamualaikum. Yang susah lagi beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang terbuka aurat, Mbak, tolong tutup aurat. Siapa yang bisa begitu? Ya akhi, jangan minum khamar di sini, akhi. Akhi, jangan begitu ya. Susah. Oleh karenanya susah menunaikan hak jalan. Inilah yang selalu kita langgar ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun obrolan pada perkara yang boleh, tetap harus menunaikan hak jalan. Ini kita bukan bicara majelis ghibah, majelis namimah, majelis adu domba, majelis tajassus, tahassus, majelis mengejek, majelis merendahkan, beli gelar-gelar yang buruk. Enggak, ini majelis yang halal. Bahkan mungkin kita berzikir di situ. Natadzakar wa natahaddath, saling mengingatkan, ngobrol. Tapi tetap hak jalan harus ditunaikan. Dan hadis ini menunjukkan yang disebut dengan duduk di pinggir jalan tidak mesti kita di pinggir jalan. Tetapi segala kondisi yang menunjukkan kita di pinggir jalan, maka itu dianggap di pinggir jalan. Karena mereka sekarang duduk di pelataran rumah. Hadis ini kan kunna qu'udan bil afniyah. Kami duduk di pelataran rumah. Kemungkinan mungkin rumahnya di pinggir apa? Jalan. Karena namanya pelataran langsung menuju jalan, maka dianggap duduk di pinggir jalan. Termasuk seorang punya rumah lantai 2, kemudian di atas lantai 2 dia duduk. View-nya indah. View manusia. Ini yang dilarang sebenarnya. View-nya view jalan. Repot. Dan betapa banyak orang pengen punya rumah seperti itu. View-nya view langsung view orang lalu lalang. Di antaranya dia punya toko, kemudian duduk situ. Kita punya toko kalau nggak di pinggir jalan nggak laku. Makanya pingin punya toko di pinggir jalan, kemudian kita nongkrong lihat orang lalu lalang. Itu namanya majelis di pinggir jalan. Itulah majelis di pinggir jalan. Kita banyak melakukannya. Kita ngopi toko kopinya di pinggir jalan. Kalau mau masuk dalam ruang khusus, lihat tembok, itu baru benar. Tapi kalau pingin di luar, ya kadang-kadang kita di luar, di dalam ada musik dan macam-macam, kita duduk luar ya di pinggir jalan. Dan di antara pinggir jalan lebih parah di pinggir jalan majelis mall, lebih parah atau tidak? Lebih parah. Jelas majelis mall. Ngobrol di mall ya sudah. Semua kelihatan. Makhluk halus, makhluk kasar semuanya lewat. Jadi kita harus banyak istighfar. Ini maksudnya hendaknya kita banyak apa? Istighfar. Karena kita sering duduk di pinggir jalan dan kita tidak menunaikan hak jalan. Dan antara hak jalan yang pertama Rasulullah sebutkan, dan ini menunjukkan pentingnya hal tersebut, kata Nabi, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi ikhwan, kalau antum ngopi cari di dalam, jangan di luar ya. Karena antum di luar berarti majelis pinggir jalan. Kalau dalam, insyaallah enggak ya. Meskipun tambah sedikit, cari apa namanya VIP, bayar sedikit, apa yang penting di dalam ya. Dalam. Hadis berikutnya, An Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhril faj'ah faqala isrif basarak, rawahu Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak sengaja, yaitu kita tidak ingin lihat tetapi terlihat. Bukan kita memaksudkan tetapi terlihat. Itu namanya pandangan tidak sengaja, tahu-tahu kelewat. Maka bagaimana hukumnya? Rasulullah berkata, isrif basarak, palingkan pandanganmu. Ini dalil bahwasanya kalau tidak sengaja jangan teruskan melihat. Segera balik. Astagfirullah ya. Bukan alhamdulillah. Astagfirullah. Makanya Rasulullah pernah ditanya dalam hadis Ali, kalau tidak Rasulullah mengatakan, lakal ula wa laysat lakatsaniyah. Bagimu pandangan pertama itu tidak dosa, wa laysat lakatsaniyah, dan pandangan kedua haram bagimu. Maka seorang jika melihat, maka dia tundukkan ya. Dan apa yang dia lihat tersebut tidak dosa sama sekali. Dan pandangan seperti ini di zaman sekarang sangat mungkin untuk terjadi pada kita. Kita naik motor tiba-tiba ada di depan kita lewat yang enggak benar, atau di samping kita. Kita naik mobil tahu-tahu di depan kita ya sudah. Kita lagi duduk tahu-tahu ada yang lewat ya.
berat. Di zaman sekarang Pak berat. Maka tugas kita cuma tundukkan pandangan. Kapan tunduk pandangan maka kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terlihat ya maka tidak berdosa. Tapi kalau kita ngelihat, kita lihat lama-lama 1 menit maka akan terbias dalam hati kita. Maka kemudian menimbulkan khayalan dan seterusnya. Tapi kalau kita segera palingkan, insya Allah enggak. Dia ada terbias tapi cepat hilang karena kita segera palingkan. Sehingga efeknya tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita melihat dengan lama, maka akan berefek dalam hati kita. Ini problem tentang pandangan haram. Meskipun kita bertobat, bisa jadi tetap efeknya ada. Dan file tersebut kadang bisa muncul kapan-kapan dan itu mengganggu kehidupan kita, mengganggu kehidupan ketentraman kita berumah tangga, dan macam-macam. Oleh karenanya, solusinya ketika bisa kita tidak melihat, jangan lihat. Kalau sudah terlihat, segera kita palingkan. Adapun apa yang sudah terlihat, dimaafkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sengaja. Dan sabda Nabi, isrif basarak, palingkan wajahmu, palingkan pandanganmu, menunjukkan harus segera dipalingkan, tidak boleh dibiarkan. Suatu hari dari Abdullah bin Abbas beliau berkata, ardafa Rasulullah SAW al-Fadl bin Abbas yauman nahri. Suatu hari Rasulullah SAW membonceng Fadl bin Abbas ketika tanggal 10 Dzulhijjah yauman nahar. Khalfahu ala ajuzi rahilatihi, yaitu Fadl bin Abbas sepupu Nabi. Kalau Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, Fadl bin Abbas sepupunya masih kecil, maka masih muda, lebih muda daripada Nabi. Maka Nabi taruh di belakang digonceng. Wa kana al-Fadlu rajulan wadhi'an, dan Fadl seorang lelaki yang tampan. Fa waqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam linnas yuftihim. Rasulullah memberi fatwa, Rasulullah berhenti, Rasulullah beri fatwa kepada orang-orang yang bertanya tentang masalah haji. Ada yang sudah haji, Rasulullah saya begini. Rasulullah kasih jawaban. Sementara di belakang dia ada Fadl bin Abbas. Wa aqbalat imra'atun min Khath'am wadhi'ah tastafti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang wanita datang dari kabilah Khath'am, cantik, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqal Fadl yanzuru ilaiha. Otomatis Fadl lihat ke dia, ya wanita cantik ini, pemandangan yang jarang, maka dia pun melihat. Fadl bin Abbas melihat kepada wanita cantik tersebut, Khathamiyah. Yanzur ilaihi wa ajabahu husnuha. Dan kecantikan wanita tersebut menjadikan Fadl kagum. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lihat. Ternyata wal Fadl yanzur ilaiha, ternyata Fadl bin Abbas di belakang Nabi lagi lihat cewek. Subhanallah, Nabi ngeh. Lagi kasih fatwa di belakang nengok. Karena mungkin saking cantiknya ini tersebut. Fa akhlafa bi yadihi fa akhadha bi dhaqnil Fadl fa adal wajhu an nazar ilaihi. Maka Rasulullah pegang dagu Fadl, dipalingkan wajahnya. Gampangannya. Suruh belok. Rasulullah bernahi mungkar, tidak boleh melihat cewek, ya. Baru kemudian Rasulullah SAW, wanita itu berkata, ya Rasulullah, inna faridatallahi fil haji ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabiran la yastati an yastawi ala rahila fahal yaqdi anhu an ahujja anhu qala na'am. Wanita ini ternyata bertanya, Rasulullah, kewajiban haji telah datang dan mengenai ayahku, yaitu ayahnya mungkin punya harta tapi dia sudah tua, tidak bisa naik onta, kalau naik onta pasti jatuh. Apakah boleh saya menghajikannya? Kata Rasulullah, boleh. Rasulullah SAW boleh. Wanita ini telah menjadikan Fadl terfitnah sehingga Fadl memperhatikannya, tapi Rasulullah SAW palingkan apa? Wajahnya. Makanya kalau antum ada teman antum ngobrol lihat cewek, antum langsung lihat gue aja. Kita saling membantu. Video call istri, lihat istri aja, ngapain lihat dia? Saling kerjasama. Karena hati lemah. Saya bilang pemandangan terindah bagi laki adalah wanita cantik. Ngalahin pemandangan pohon. Pemandangan burung, pemandangan laut, pemandangan gunung, itu enggak ada apa-apanya dengan pemandangan wanita yang cantik. Oleh karenanya saling tolong menolong agar seorang menjaga pandangannya. Baik, hadis berikutnya an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Suatu hari aku bersama
aku bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada Maimunah, dua-dua istri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dan dia adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin azan yang kedua ketika subuh. Rasulullah mengatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal memberi azan masih malam, mengumandangkan azan masih malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Padahal dia seorang yang buta dan Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali ada yang mengatakan sudah terbit fajar, sudah terbit fajar. Bayangkan dia buta tidak bisa lihat fajar, tetapi Rasulullah tugaskan dia untuk mengumandangkan azan karena ada yang bantu dan Rasulullah muliakan dia. Jadi Maktum inilah yang Rasulullah pernah berpaling atau wajahnya bermuka masam ketika Rasulullah sedang mendakwai orang-orang kaya dari kalangan Quraisy, tiba-tiba dia datang ingin didakwai. Maka seakan-akan Rasulullah terganggu. Saya lagi konsen dakwahi orang-orang kaya dari kalangan orang kafir Quraisy. Datang Ibnu Maktum minta didakwahi. Maka Rasulullah bermuka masam karena seakan-akan ini mengganggu. Rasulullah berpaling. Maka Allah bela Ibnu Ummi Maktum. Maka setelah itu Rasulullah kalau ketemu beliau, Rasulullah berkata, "Selamat datang pada seorang yang gara-gara dia Allah menegurku." Ya Rasulullah berterima kasih karena ditegur gara-gara dia. Ya. Ditegur oleh Allah gara-gara dia. Karena kalau menegur Nabi berarti agar Nabi lebih baik. Maka Nabi memuliakan dia. Di antaranya Nabi menjadikan dia adalah muadzin subuh. Maka datanglah dia, wadzalika ba'da an umirna bil hijab. Dan hal ini kejadian setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Wahai kalian berdua, Ummu Salamah dan Maimunah, berhijablah darinya. Itu menjauhi dia. Faqulna ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma? Ngapain kita berhijab menjauh darinya atau memakai hijab? Bukankah dia buta ya Rasulullah? La yubsiruna, bukankah dia tidak melihat kami berdua? Wala ya'rifuna, dan dia tidak mengetahui kami berdua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa am yawani antuma alastuma tubsiranihi? Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua bisa melihatnya? Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis yang hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang lebih kuat Allah alam hadisnya dhaif karena ada seorang perawi yang majhul kalau misalnya nabahan ya Maula Ummi Salamah sehingga hadisnya dhaif. Bagi yang mengatakan hadis sahih, maka ini dalil yang sangat kuat bahwasanya bukan cuma lelaki yang dilarang untuk melihat wanita. Bahkan wanita juga dilarang untuk melihat apa? Lelaki. Hukum lelaki memandang wanita tidak boleh. Meskipun tanpa syahwat. Tidak boleh seorang lelaki memandang wanita. Kecuali ada keperluan. Keperluan seperti untuk syahadah. Ya, untuk menazar misalnya. Dia ada keperluan untuk persaksian. Ya, untuk memastikan. Maka ini semua boleh. Tapi kalau enggak ada keperluan maka seorang lelaki wajib menundukkan pandangan terhadap wajah seorang wanita. Ya. Oleh karena wanita dianjurkan memakai niqab agar lelaki ketika memandangnya tidak terjerumus dalam kesalahan. Azan ya? Azan. 3 menit lagi. Baik, jadi lelaki tundukkan pandangan dengan ijma ulama. Lelaki tundukkan pandangan. Meskipun dia tidak berhasad kepada wanita tersebut, maka hendaknya tundukkan pandangan. Adapun wanita hukumnya ada 2 kondisi. Kondisi pertama jika wanita melihat lelaki dengan hasrat, apapun yang dilihat dari tubuh lelaki tersebut, lelaki yang tidak halal baginya, dengan hasrat maka ijma ulama hukumnya haram. Dia lihat wajah lelaki, dia terpesona, dia berhasrat. Dia melihat bagian tangan lelaki, dia melihat misalnya dada lelaki, kemudian dia berhasrat, maka hukumnya haram. Hukumnya haram kalau berhasrat. Jika tidak berhasrat, khilaf. Banyak ulama mengatakan hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Ummu Salamah dan Maimunah mengatakan ngapain kita berhijab daripada Ibnu Maktum? La yubsiruna wa la ya'rifuna. Dia tidak lihat kami, tidak kenal kami. Ya tidak perlu kita berhijab. Maka Rasulullah balik, afa amwayani antuma? Apa kalian juga buta seperti dia? Meskipun dia tidak melihat, kalian tidak boleh melihat dia. Kalian tidak boleh melihat dia. Padahal mungkin memandang Ibnu Ummi Maktum tidak menimbulkan hasrat. Dia orang buta. Mungkin usia juga sudah berusia.
sementara ini istri-istri Nabi, tetapi Rasulullah tetap larang dua istrinya untuk memandang lelaki ini. Oleh karenanya banyak ulama, dan ini dirojikan oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah agak ketat masalah ini. Bahwasanya wanita tidak boleh memandang apa? Lelaki. Tidak boleh memandang lelaki. Meskipun tanpa syahwat. Meskipun tanpa syahwat. Hukum lelaki, wanita memandang lelaki sama seperti hukum lelaki memandang wanita. Tidak boleh dipandang meskipun tanpa syahwat. Ini pendapat pertama, bahwasanya banyak ulama mengatakan meskipun tidak ada syahwat maka wanita tidak boleh melihat lelaki. Pendapat kedua, ini pendapat mungkin lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya hukum asal wanita melihat lelaki boleh selama tanpa syahwat. Selama yang dilihat bukan aurat lelaki, masih lihat wajah, lihat tangan, lihat dada, selama tidak menimbulkan syahwat maka hukum asalnya adalah boleh. Azan dulu. Tapi pendapat yang kedua, bahwasanya wanita boleh melihat lelaki selama tidak bersyahwat, yaitu selama tidak bersyahwat dan tidak melihat aurat lelaki, ya. Melihat wajah boleh, melihat misalnya di atas pusar boleh, melihat lengannya boleh. Ini pendapat lebih kuat karena secara dalil bahwasanya ketika terjadi ketika hari Id, maka Rasulullah SAW memanggil Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main. Maka hukum asal Aisyah melihat mereka secara keseluruhan, bukan cuma melihat permainannya. Ketika melihat orang pasti kelihatan apa? Fisiknya, wajahnya, semuanya pasti kelihatan. Bahkan Aisyah sengaja lihat lama. Bahkan Aisyah menempelkan pipinya di pipi Nabi, kemudian dagunya di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sudah cukup? Kata Aisyah, belum. Masih. Sudah cukup? Belum. Kata Aisyah, saya tidak ingin nonton, cuma saya ingin kasih tahu bagaimana kedudukanku di hati Nabi. Mumpung lagi bisa nempel di pipi Nabi. Artinya Nabi bahkan menyuruh Aisyah untuk melihat mereka main-main permainan peperangan di dalam masjid, dan tentunya yang dilihat Aisyah seluruh tubuh mereka. Karena sebenarnya mengatakan yang dilihat bukan orangnya tapi permainannya, tapi ini agak sulit. Karena sulit untuk hanya melihat alat perangnya, tentu akan terlihat seluruh fisiknya dari atas sampai bawah termasuk wajah mereka. Kemudian yang kedua juga dalam hadis ketika perang Khandaq, Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz terbuka sebagian bagian lengannya karena Sa'ad bin Mu'adz orangnya tinggi dan Aisyah khawatir dia akan terkena panah, dan ternyata benar terkena panah karena ada bagian yang dia tidak pakai dirak pakaian perang, biasanya tutup dada juga tutup lengan. Tetapi ketika itu Sa'ad bin Mu'adz ketika sedang berperang dia tidak menutup bagian lengannya, dan benar dia terkena panah di situ dan akhirnya menyebabkan dia meninggal dunia. Yang jadi perhatian kita saat Nabi Aisyah mengatakan saya melihat Sa'ad, berarti dia mengenal Sa'ad bin Mu'adz. Mengenal mungkin dari wajah. Demikian juga dalam hadis salah seorang istri Nabi, apakah Ummu Salamah atau Aisyah, melihat ada seorang datang menemui Nabi, dan ini adalah kata istri Nabi tersebut, ini adalah seorang sahabat, ya, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini Dihyah. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril kalau menjelma jadi manusia bertemu dengan Nabi, menjelma menjadi Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan Aisyah mengenal, atau Ummu Salamah, ini Dihyah. Berarti dia mengenal wajah-wajah orang. Sehingga dia lihat wajahnya, oh ini si fulan, ini si fulan, oh ini Sa'ad bin Mu'adz, oh ini si fulan. Berarti Aisyah mengenal dan melihat wajah mereka. Maka yang benar bahwasanya melihat, hukum asal melihat wajah lelaki, wanita wajah lelaki tidak mengapa selama tidak bersyahwat. Kemudian Ibnu Hajar menambah suatu dalil yang kuat. Dia mengatakan ada beda antara laki dengan wanita. Oleh karenanya wanita dianjurkan untuk berniqab, sementara laki tidak pernah dianjurkan berniqab. Seandainya wanita dilarang melihat wajah laki, tentu laki juga pakai apa? Niqab. Karena laki dilarang untuk melihat wajah wanita, maka wanita dianjurkan berniqab. Sehingga khilaf wajib atau sunnah, tapi semua sepakat dianjurkan. Adapun laki tidak dikatakan dianjurkan berniqab, menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara hukum lelaki memandang wanita dengan wanita memandang apa? Lelaki. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya seorang wanita boleh melihat wajah laki dengan syarat tidak bersyahwat. Baik, kemudian timbul zaman sekarang dengan adanya medsos dan segalanya, ya, bahwasanya muncul dai-dai yang tampil misalnya di kadang-kadang mempesona, ya. Kadang mempesona. Terkadang mungkin harus tampil, kemudian
pakai krim tertentu supaya tidak bikin silau. Atau ketika terkena cahaya jadi ini, atau tidak kelihatan jerawatnya, macam-macam lah. Hingga pakai pakaian yang terindah terkadang membuat fitnah bagi sebagian apa? Wanita. Maka wanita yang terfitnah haram baginya memandang orang tersebut meskipun ulama, apalagi cuma ustaz. Oleh karenanya ustaz juga jangan terlalu berpose. Jangan terlalu bergaya. Wanita itu lemah hati mereka ya. Maka tidak boleh juga ustaz kemudian terlalu keren-keren. Akhirnya sebagian wanita terfitnah. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Kalau udah terlanjur ganteng ya sudah ya. Itu ujian bagi wanita. Tapi jangan udah ganteng mengganteng-gantengkan dirinya lagi. Sehingga menimbulkan fitnah bagi para wanita. Sebagian orang cemburu ketika istrinya yang terlalu banyak lihat apa? Ustaz, benar lihat. Dan ini saya bukan ngada-ngada, terjadi ya. Terjadi ya. Kalau ustadznya tidak sengaja, biasa-biasa juga ada fitnah, wanita terfitnah, itu ujian bagi dia. Yang jadi masalah kalau seorang dai kemudian dia berpose, kemudian dia bergaya, kemudian dia berias, kemudian dia menampilkan keindahan-keindahannya, bahkan keindahan tubuhnya, ini menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Ini hukumnya haram, dilarang. Jangan kau sengaja seperti itu. Jangan kau sengaja. Adapun kalau dia memang dari sananya sudah ganteng, ya sudah mau diapain. Enggak mandi pun ganteng, ya sudah. Itu ujian bagi apa? Wanita. Oleh karenanya nasihat bagi saya pribadi juga para kawan-kawan dai, jangan terlalu berpose. Biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja ya. Insya Allah kalau biasa-biasa saja, insya Allah enggak ada masalah. Tapi kalau udah bergaya, berhias, mendesah, itu kasihan. Kasihan akhwat. Hati mereka apa? Lemah. Nanti yang mereka lihat bukan kontennya, yang mereka lihat apa? Ustadznya. Tertarik bukan kontennya, tapi tertarik karena ustadznya. Maka tidak usah kita menghias diri kita ya. Enggak usah, maksudnya terlalu berlebihan. Kemudian pakai skincare. Kalau akhwat, laki-laki skincare buat apa? Ya saya enggak boleh-boleh aja ya. Cuma jangan menimbulkan fitnah bagi apa? Wanita ya. Tapi hadis terakhir. Jadi wanita yang kemudian melihat ustadz, dia tergerak hasratnya, haram bagi dia untuk melihat ustadz tersebut. Dan kalau suami lihat ada istrinya bergejala ngelihat, belokkan mukanya. Suruh lihat antum aja. Matikan tuh TV. Matikan tuh YouTube. Bukankah banyak ibu-ibu Mesir terfitnah dengan Nabi Yusuf karena apa? Ketampanan. Jadi kemolekan seorang laki juga bisa menimbulkan fitnah bagi wanita. Maksud saya sering bilang, saya aja yang begini-begini aja. Sudah ada begitu-begitu. Saya pernah ngisi di gunung, orang kampung. Saya masuk, Ustadz, astagfirullah, udah gembrot kayak gini, gemoy. Gimana yang keren-keren, yang ganteng pakai sorban, kemudian lebih. Saya aja yang kadang-kadang songkok sering miring itu masih. Itu aja ada yang terpesona, gimana dengan yang bergaya maksudnya. Makanya kita berusaha jangan mempesonakan diri, tapi kalau orang terpesona urusan dia dengan Allah ya, kita tidak sengaja untuk itu. Ini real maksud saya, real. Ya namanya wanita hati lemah. Lagi suaminya suka ngomel-ngomel, maka dia mencari sosok yang lain. Kita lanjut hadis berikutnya, hadis terakhir Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanzuru rajulu ila auratir rajul. Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Aurat lelaki yaitu antara pusar sampai lutut. Pusar bukan, lutut bukan, tapi antara pusar dan lutut. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Aurat perempuan dengan perempuan lain sama dengan seperti laki dan laki yang lain. Bukan berarti kalau laki dia boleh berjalan dengan terbuka dadanya, terbuka di bawah lutut, boleh ya. Kalau perempuan, meskipun di antara perempuan auratnya sama dengan laki, pusar sampai lutut, tapi dia tetap harus berbusana yang sopan. Maksudnya ketika dia butuh untuk membuka itu, misalnya menyusui anaknya, tidak mengapa dilihat laki, dilihat oleh wanita lain, karena itu bukan aurat di antara wanita ya. Kemudian wala yufdhir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Tidak boleh seorang berdua-duaan dengan lelaki yang lain dalam satu selimut. Kemudian maksudnya yufdhi, maksudnya mubasyarah, bertemu kulit dengan kulit. Wala tufdhil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid, dan tidak boleh seorang wanita dalam satu selimut dengan wanita lain kemudian kulit mereka bersentuhan. Hadis riwayat Muslim.
Ini subhanallah telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan seperti itu bisa menimbulkan, mohon maaf, kelainan seksual, homoseksual, lesbi, dan ini terjadi. Maka dicegah hal tersebut, meskipun saya enggak ada rasa sama kamu, enggak, ini larangan syariat. Bukan masalah kok ada rasa atau enggak ada rasa ya. Saya enggak ada pengaruh, ngapa tertarik sama kamu? Iya, saya enggak tertarik juga sama kamu, sama-sama kita tidak tertarik. Tetapi mencegah. Karena syaitan bisa saja menggoda sesuatu yang tadinya tidak tertarik menjadi menarik. Syaitan bisa menggoda dan syaitan bisa menggerakkan syahwat dengan sentuhan-sentuhan. Maka meskipun laki-laki tidak boleh satu selimut. Apalagi sebagian tradisi misalnya mau tidur dia buka semua ya. Cuma pakai celana dalam kemudian apa? Tidur ya. Tidur bareng akhirnya bersentuhan. Ini tidak boleh. Kalau sudah umur 10 tahun ke atas hindari. Kalau mungkin masih umur 8 tahun, 3 tahun enggak ada masalah. Kalau sudah umur 10 tahun ke atas hindari, jangan tidur berduaan. Ada potensi kemudian satu selimut, peluk-pelukan. Ini bisa menimbulkan kelainan psikologi di kemudian hari atau hasrat-hasrat yang tidak kita duga di kemudian hari. Karena syaitan berperan untuk merubah fitrah seseorang. Syaitan berusaha merubah fitrah seseorang. Apakah menuju kesyirikan atau kepada kemaksiatan. Maka seorang menghindari akan hal ini. Masih tradisi sebagian orang tidur buka. Tradisi sebagian kita kadang-kadang ada yang lucu, maksudnya sebagian orang kadang begitu mau tidur dia buka cret di depan kita, kayaknya biasa aja. Ya biasa, cuma nggak boleh. Laki nggak boleh melihat orang apa? Laki yang lain. Dia buka sarung, tinggal celana kolor, kemudian ketika dia buka dia tidak peduli, seakan-akan hal biasa. Karena mungkin tradisi, padahal enggak boleh. Kita yang lihat enggak boleh. Ya, kita tahu-tahu kita enggak siap siaga, tahu-tahu dia buka misalnya. Pernah saya bikin kajian terus ada orang satu masuk WC. Kemudian mereka bertiga masuk bareng. Ini saya kaget loh. Rupanya tradisi di sebagian kampung biasa aja. Masuk satu buang air kecil pojok sana, satu pojok sini, tapi kan gimana dalam satu waktu. Ini nyata saya sendiri. Oh ternyata ada sebagian tradisi yang biasa. Padahal kita enggak boleh, lelaki enggak boleh melihat aurat lelaki yang lain. Enggak boleh. Ya, kesopanan diajarkan dalam syariat. Demikian saja yang saya sampaikan. Insyaallah kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.